Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah Pembiayaan Bank Syariah dan juga teman-teman perbankan syariah kelas 5B yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dari Allah sehingga kita bisa mengikuti presentasi pada siang hari ini. Dua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Intan Aulia Kusmawardani, kemudian ada Siti Istiqomah, Yulia Nurul Fitriani, dan juga Ulil Albab. Kami akan menyampaikan materi mengenai produk pembiayaan bank syariah. Di sini kami mengambil 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama apa sih pengertian pembiayaan, yang kedua tentang jenis-jenis pembiayaan, yang ketiga contoh perhitungan produk pembiayaan perbankan syariah, dan yang keempat adalah aplikasi dalam pembiayaan perbankan syariah. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembiayaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian pembiayaan. Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam hal ini berarti bank syariah kepada nasabah. Kalau pembiayaan secara luas artinya adalah financing, yaitu pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun dikerjakan orang lain. Sebagai lembaga intermediari yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah tugas pokoknya adalah pembiayaan, yang merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan diatur dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Itu berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga ada di UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di situ juga sudah dijelaskan mengenai pembiayaan syariah itu bagaimana. Kemudian ada landasan syariah dari pembiayaan. Landasan syariahnya itu terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau di dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan juga Quran Surat As-Sod ayat 24. Kemudian hadisnya terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Al-Hakim. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari pembiayaan. Yang pertama, tujuan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh banyak orang dan dimanfaatkan. Kemudian fungsi pembiayaan ada 3. Yang pertama adalah memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Yang kedua adalah membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga, membantu masyarakat yang ekonominya lemah, yang biasanya selalu membawa rentenir dalam membantu usahanya. Dan yang selanjutnya adalah prinsip dan resiko dari pembiayaan perbankan syariah. Prinsipnya di perbankan syariah, prinsip pembiayaan di perbankan syariah itu dikenal dengan istilah 5C plus 1S, yaitu 5C adalah karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Sedangkan 1S-nya adalah syariah. Karakter adalah penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. Capacity adalah penilaian tentang kemampuan penerima pembiayaan dalam melakukan pembayaran. Kemudian ada capital.
Kapital adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Kemudian ada kolateral, adalah jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Kemudian adalah condition, yang merupakan bank syariah itu harus melihat kondisi ekonomi masyarakat secara spesifik. Dan yang terakhir adalah syariah. Syariah adalah penilaian yang dilakukan oleh bank syariah terhadap calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dilakukan itu tidak boleh melanggar syariah dan harus sesuai dengan fatwa DSN. Yang terakhir adalah resiko dalam pembiayaan perbankan syariah. Resikonya itu ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, dan juga resiko kepatuhan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Istiqomah, kepadanya kami persilahkan. Untuk yang selanjutnya yaitu B, jenis-jenis pembiayaan perbankan syariah. 1. Dari segi penggunaannya dibagi menjadi 2. A. Pembiayaan produktif, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi perdagangan maupun investasi. Untuk yang kedua yaitu pembiayaan konsumtif, yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Untuk yang kedua, dari segi akad dibagi menjadi 3, yaitu A. Pembiayaan prinsip bagi hasil, B. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa, dan yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk yang A, pembiayaan prinsip bagi hasil ada 4, yaitu muzaraah, di mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Untuk yang kedua yaitu mudharabah, di mana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak lain sebagai pengelola. Untuk yang ketiga yaitu muzaraah, di mana pemilik lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu. Untuk yang keempat yaitu musaqah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Untuk yang B, pembiayaan prinsip dengan sewa-menyewa. Yang pertama yaitu ijarah, di mana transaksi jasa dengan imbalan tertentu. Untuk yang kedua yaitu IMBT, ijarah muntahiyah bitakmil, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa di akhir akad. Yang C, pembiayaan prinsip dengan jual beli. Yang pertama yaitu bai al-murabahah, penjual memberikan harga pembelian kepada pembeli, kemudian mensyaratkan laba pada jumlah tertentu. Untuk yang kedua yaitu bai as-salam, yaitu penyerahan barang, menyerahkan harganya di tempat akad. Untuk yang terakhir yaitu bai as-salam, di mana biasanya jenis ini digunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya akan disampaikan pemakalah selanjutnya, yaitu C, perhitungan produk perbankan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan al-murabahah, yaitu contohnya seperti jika seorang nasabah mengajukan permohonan kepada perbankan syariah untuk dibantu untuk membelikannya motor. Kemudian setelah bank meneliti, bank bersedia untuk membantunya. Misalkan jika harga motor tersebut sebesar 4 juta rupiah dan pihak perbankan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 800.000, maka bank akan mengkreditkan motor tersebut sebesar 4.800.000 dan kepada nasabah bisa mencicilnya 200.000 selama per sebulan. Yang kedua yaitu bai as-salam. Misalkan seorang petani, dia membutuhkan dana sebesar 2 juta untuk mengelola sawahnya seluas 1 hektar. Petani tersebut datang ke bank dan mengajukan permohonan, dan pihak bank pun meneliti dan bersedia membantunya. Dengan syarat apabila petani tersebut telah panen, maka
pihak petani tersebut memberikan hasil panennya tersebut kepada pihak perbankan. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk keperluannya sendiri, bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencairkan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, misalkan dengan harga 1.200 per kilogramnya. Dengan demikian, keuntungan dalam hal ini adalah 400.000 atau 200.000 kali 2.000 kilogram. Yaitu pembiayaan dalam mudharabah. Contohnya yaitu seorang pedagang memerlukan modal untuk berdagang dan kemudian nasabah tersebut mengajukannya kepada pihak perbankan syariah. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang diperoleh untuk nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya dari modal 30 juta diperoleh mendapatkan 5 juta per bulannya. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalkan sebesar 2 juta. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40%-nya lagi untuk pihak perbankan. Dan masih ada contoh-contoh pembiayaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu poin D yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Ulil Albab. Kepadanya saya persilahkan. D. Pengaplikasian produk perbankan syariah. Dalam pelaksanaan pengaplikasian produk perbankan syariah, kita bisa mengambil contoh dari produk pembiayaan perbankan syariah yaitu di Bank Mandiri, yaitu yang berupa pembiayaan kredit bermotor. Dalam pembiayaan ini bank syariah menggunakan sistem murabahah ataupun jual beli. Dalam pembiayaan ini juga dikategorikan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu pembiayaan kendaraan bermotor ataupun mobil dan yang lainnya. Yang kedua, pembiayaan bermotor maupun mobil dengan bekas maupun yang baru. Biasanya dalam pembiayaan kendaraan bermotor baru itu menggunakan jangka waktu yang lumayan singkat, yaitu hanya 5 tahun, sedangkan yang bekas bisa mencapai 10 tahun pembiayaan. Dan syarat mengambil pembiayaan di bank syariah ataupun di bank yang lainnya biasanya itu 1. Orangnya harus bekerja. Yang kedua, umurnya harus berusia 21 tahun minimal. Yang ketiga, pengajuan bisa dilakukan sendiri maupun menggunakan leasing. Terima kasih.